Kalau gitu, identitas brand saya di mana kalau nggak di nama produk? Teman-teman bisa digambar atau di belakang. Di belakang setelah 46 karakter bisa, kemudian juga di gambar. Gambar pasti ada nama brand teman-teman. Kemudian di titik berat penjualan, apakah teman-teman mau nitik beratkan di satu produk, di beberapa produk, di kategori tertentu atau semua? Kemudian munculnya frekuensi produk baru, apakah cukup sering atau jarang ada gitu ya? Kemudian tujuan penjualan jangka panjang atau jangka pendek, performa, cek traffic. Terus untuk performa, teman-teman bisa cek traffic, konversi, penjualan perpesanan. Oke, nanti teman-teman coba kotret dulu gitu ya. Kira-kira jumlah produk saya sedikit atau banyak, variasi produk saya serupa atau cukup bervariasi gitu ya. Titik berat penjualan di produk tertentu atau kategori tertentu dan sebagainya. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa tulis-tulis aja di itu di handheld teman-teman. Oke. Ini pasti teman-teman udah pada paham, udah pada katam gitu ya, karena teman-teman udah cukup lama. Tapi saya coba review sedikit gitu ya, karena ini berhubungan dengan fitur-fitur yang akan dibahas. Omset itu adalah dari traffic kali konversi penjualan kali penjualan perpesanan. Ya, ini juga tadi udah sempat dibahas gitu ya. Lihatnya dari mana? Traffic saya berapa, konversi penjualan saya berapa, penjualan perpesanan berapa, itu dari menu data performa toko gitu ya. Misalnya per bulan ini, omset saya kemarin 200 juta lebih, total pengunjung sekian, tingkat konversi ini kurang lebih kalau penjualan perpesanan sekian. Berarti kira-kira kalau total pengunjung kali tingkat konversi kali penjualan perpesanan kurang lebih nggak bakal sama, kurang lebih sekitar segitu. Jadi omset itu datang dari traffic yang datang, di konversi ada berapa persen, udah gitu masing-masing yang ini rata-rata penjualan perpesanannya berapa, kurang lebih seperti itu. Itu kalau level toko. Kadang-kadang kita juga perlu melihat level produk gitu ya. Kalau level produk berarti menu data, performa toko, performa produk. Ntar teman-teman bisa lihat satu persatu gitu ya. Jadi kalau level produk berarti teman-teman bisa memantau performa produk man-to-man gitu ya. Ada berapa produk saya yang turun nih di bulan Juli gitu. Kenapa? Apakah karena trafficnya kurang? Nah, kita bisa evaluasi. Trafficnya kurang ke produk itu kenapa kira-kira? Apakah iklannya kurang, performanya kurang, atau kita kurang ngeboost secara organik atau gimana gitu ya? Atau konversi penjualan yang rendah gitu karena ada kompetitor yang misalnya harganya lebih murah, atau penjualan perpesanannya yang turun. Teman-teman bisa pantau itu. Oke, yang pertama adalah optimasi kata kunci. Ketika GMV Max ROAS itu diharuskan, salah satu yang menjadi faktor krusial adalah kata kunci, judul produk istilahnya. Selain dari iklan juga karena fakta bahwa sebagian calon customer mencari produk melalui fitur pencarian gitu ya. Maka supaya produk kita sering ditemukan oleh calon customer, maka kunci judul produk adalah harus dioptimasi. Walaupun judul produk Shopee bisa 255 karakter, tapi sebetulnya titik berat algoritma Shopee itu ada di 46 karakter pertama, teman-teman. Terus kalau rumus yang baku tentunya ada nama brand, nama produk, spek, dan size. Gitu. Misalnya Frisian Flex, susu kental manis, gold, kaleng 450 gram. Walaupun dan ini pun saya tahu sih teman-teman pasti juga ketika teman-teman masuk ke mall juga diwajibkan oleh RM harus gini ya, harus nama brand, nama produk, spek, dan size gitu. Walaupun pada perkembangannya teman-teman bisa sebetulnya bisa memvariasikan, nggak perlu formatnya seperti ini. Misalnya teman-teman bikin brand baru, brand teman-teman belum cukup dikenal luas oleh customer gitu. Ada baiknya malah saya nggak sarankan nama brand teman-teman diletakkan di depan gitu. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan 46 karakter pertama ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Walaupun ya saya tahu RM Shopee saya gini gitu, tapi oke, kalau pas pertama masuk mall mungkin bisa diturutin tuh gitu ya. Tapi ketika ada produk baru dan teman-teman sadar bahwa nama brand teman-teman belum segitu hype-nya, teman-teman bisa mengabaikan sedikit itu tentang itu gitu ya. Kalau gitu
identitas brand saya di mana kalau nggak di nama produk? Teman-teman bisa digambar atau di belakang. Di belakang setelah 46 karakter bisa, kemudian juga di gambar. Gambar pasti ada nama brand teman-teman. Gitu. Nah ini komponen judul mesti relate dengan produk, memiliki potensi banyak dicari customer. Dan ini belum update ya. Kata kunci populer bisa dicari via fitur autocomplete di Shopee app. Jadi teman-teman misal teman-teman jual meja lipat, tulis meja lipat, nanti bakal ada meja lipat portable, meja lipat laptop. Teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari autocomplete itu. Kemudian cek dalam fitur ads. Nah ini yang udah agak sulit ya. Hashtag nggak per tahun kemarin sebetulnya algoritma untuk hashtag udah nggak terlalu sih. Deskripsi iya, tapi nggak perlu dibikin hashtag gitu. Gitu. Ya. Terbatas baru. Cek dalam fitur ads mungkin sekarang agak sulit, tapi teman-teman bisa kalau mau tahu volume pencarian dan sebagainya bisa pakai data pinter, kemudian juga dari Google Trends dan juga pastinya dari AI gitu ya. Tapi sebelum melangkah misalnya ke teman-teman membuat nama produk di ChatGPT, tentunya teman-teman juga harus menginformasikan produk teman-teman secara lebih detail ke ChatGPT kan. Nggak mungkin cuman kacamata minus nanti dia asal bikin kata-kata tambahannya. Tapi teman-teman harus research dulu. Misalnya, kalau kacamata itu, misalnya, ada minus, silinder, plus, terus misalnya ada unisex, pria, wanita, kayak gitu. Itu teman-teman harus tahu detailnya dulu, baru dimasukkan ke ChatGPT. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ada pertanyaan atau tanggapan atau respon dari judul produk dulu? Nggak masalah, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Tapi kalau perlu SKU berarti di ujung ya setelah 46 karakter pertama. Oh iya, oke. Ya. 100 karakter. Oh enggak sih, enggak. Ini cuman buat ini doang. Sebetulnya kan Shopee bahkan sampai 255 karakter sih. Cuman yang jadi titik beratnya sebetulnya 46 karakter pertama. Jadi yang perlu dioptimasi sebenarnya 46 karakter pertama. Iya, termasuk tadi kasus ya. Kalau secara kualitas produk ya Pak di bawah 100 sih Pak ya, ininya ya paling bestnya ya. Itu. Iya betul. Apalagi sekarang udah JMP Max Plus harus sih. Terus bagaimana kalau saya punya toko yang nama produknya serupa gitu? Oh saya jual piyama, saya jual piyama nih gitu. Satu toko isinya piyama semua gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa mengkombinasikan ya. Jadi maksudnya jangan semua judul itu serupa semua gitu. Tapi ada yang kalau nggak, karena informasi cukup banyak kan, pasti kalau kita masukkan semua pasti lebih dari 46 karakter gitu kan. Jadi ada yang misalnya bahan kartunnya misalnya di dalam 46 karakter, tapi ada juga yang di dalam 46 karakter lebih ke unisex atau pria wanita, seperti itu kira-kira. Teman-teman harus bisa, tadi jangan dibikin seragam semua. Kenapa? Karena biar titik beratnya beda-beda nih. Ini ada yang titik beratnya memang di kartun, ini ada titik beratnya di unisex, pria wanita segala macam. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sorry. Oke, ini juga pasti teman-teman udah cukup familiar sebetulnya, tapi mungkin yang cukup familiar tapi susah untuk konsisten, betul.
Tapi ini works loh. Maksudnya teman-teman juga pasti mungkin nggak merasakan secara langsung, tapi ada impactnya juga, yaitu naikkan produk gitu ya. Ya, naikkan produk itu buat teman-teman yang mungkin baru dengar, itu naikkan produk itu kita bisa menaikkan produk kita di hasil pencarian, terutama di produk tab terbaru, sebanyak 5 produk per 4 jam gitu ya. Nah, strateginya kalau produk banyak dan bervariasi, kombinasikan produk hero dan produk dead stock. Jangan produk hero semua atau produk dead stock semua ya, tapi kombinasikan. Kemudian kalau produk tidak bervariasi, misalnya hanya jual 1 atau 2 variasi produk seperti tadi, ya piyama semua atau kacamata semua, atau misalnya bubuk kopi semua tapi cuma Arabica Robusta, maka diselang-seling sebaiknya per 2 jam, misalnya 3 slot di jam 1, 2 slot di jam ketiga, dan seterusnya gitu ya, supaya ada perwakilan produk kita yang muncul ketika orang cari. Yang kedua, betul butuh konsistensi. Ini sebenarnya pengetahuan umum, tapi konsistensinya yang sulit sebetulnya. Dan slot bisa ditambah dengan menjalankan challenge. So, saya butuh 6 atau 7 di campaign gitu. Teman-teman bisa menjalankan challenge dan mendapatkan tambahan.